Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, karena spoiling detail udah rilis nih di Reddit, so without continue long again, it's time to spoiling detail, ge. Let's go. Judul chapter 1038, Kid dan Lau melawan Big Mom. Ya, masih sama seperti spoiler singkat sebelumnya. Lanjut di bagian cover judul bakal diisi sama cover story yang masih nyeritain tentang kerajaan Girma. Dan cerita sekarang adalah volume 3 berjudul Perjalanan Tanpa Emosi, dimana kita bakal dikasih lihat kondisi dari Niji dan Yonji yang ternyata tertangkap di Pulau Coklat Kakao. Hal itu bisa kita lihat karena Niji dan Yonji berada di salah satu buku milik Mondior, dan buku itu berada di alun-alun kota coklat, di mana Oven juga terlihat sedang duduk di depan buku itu, dan kita juga bisa melihat puding yang berada di sekitar sana. Next kita masuk ke menu utamanya, di mana chapter kali ini dimulai di lantai 3 Kastil Onigashima yang memperlihatkan seluruh lantai hampir udah mau terbakar, bahkan Fukurokuju aja udah mulai terbakar, sementara Raizo lebih parah karena dirinya udah diselimuti oleh api. Namun meski udah berada dalam kondisi yang sangat bahaya, mereka berdua masih tetap nggak mau ngelepasin jutsunya masing-masing. Di momen itu Fukurokuju padahal udah ngasih tahu kalau Raizo gak ngelepas jutsunya, mereka berdua bakalan mati. Tapi Raizo di sana udah gak menjawab karena harus fokus menahan rasa sakit dari luka bakar. Next, Momon pun pindah ke lantai 2 Kastil Onigashima. Di sana Momon juga gak jauh berbeda dengan lantai 3 guys, karena para samurai sedang terjebak oleh api di lantai itu. Makanya mereka semua gak bisa melarikan diri, dan parahnya lagi, atap di lantai itu ya udah mulai runtuh dan hampir melukai para samurai. Beruntung di sana Jinbe muncul dan berhasil menahannya. Jinbe juga di sana menolong para samurai dan menyuruh mereka semua lari keluar secepat mungkin, sambil membawa rekan-rekannya yang gak sadarkan diri agar korban yang mati gak bertambah banyak. Di momen itu Jinbe sebenarnya kebingungan kenapa api bisa menyebar dengan sangat cepat. Lanjut, Momon pun kembali pindah ke lantai pertunjukan. Di sana kita bisa ngelihat para samurai yang lagi berlarian ke sana kemari karena ledakan yang terjadi di area pertarungan Big Mom. Sementara Chopper yang ada di sana bersama Dr. Miyagi dan asistennya merasa ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Dan gak lama kita bisa ngelihat kalau tubuh Chopper udah kembali ke bentuk normalnya. Tapi bagi Chopper hal itu gak terlalu penting sekarang. Soalnya di momen itu Chopper lebih mengkhawatirkan kondisi dari Zoro, karena obat rahasia dari Zoro itu meski memberikan efek pemulihan yang instan, namun harga yang harus dibayarnya tentu gak murah. Dan menurut Chopper ya, efek samping dari obat itu adalah orang yang menggunakannya akan menerima 2 kali kerusakan sebagai gantinya. Lalu Momon pindah ke bagian luar kastil memperlihatkan kondisi dari Zoro yang masih sadar dan mengetahui kalau seseorang mendekati dirinya. Di sana Zoro terlihat kebingungan dengan kondisi yang tiba-tiba gak bisa bergerak. Belum lagi di depannya ada seseorang yang gak dia kenal. Seseorang itu menggunakan kerudung dan membawa sabit yang sangat besar. Dia dikelilingi oleh aura yang sangat aneh, dan di momen selanjutnya kita dikasih close up gambar orang itu yang ternyata makhluk itu adalah skeleton atau tengkorak yang akan menyerang Zoro. Sayang di sini kurang jelas apakah ini anak buah Kaido atau ini Martin Fernalta. Next, ke bagian kanan Kastil Onigashima, gak jauh dari tempat Zoro berada ya guys. Di sana ada Franky yang sedang bertarung dengan anak buah Kaido yang muncul di hadapannya. Di momen itu dijelasin kalau Franky ternyata sedang mencari Zoro. Franky sedang mengira-ngira seberapa jauh King melempar Zoro di serangan sebelumnya. Terus kita pindah ke lantai 1 ruang bawah tanah, di mana semua bawahan Kaido telah berhasil dikalahkan oleh Izo. Dan setelah itu Izo pun melompat ke lantai yang lebih atas sambil melihat bagian perutnya yang berdarah. Tapi tiba-tiba aja Izo langsung berbalik dan mengarahkan pistolnya ke arah seseorang, dan orang itu ternyata 2 agen dari CP0. Di momen itu orang yang kayaknya bos dari CP0 bilang ke Izo kalau dia bakalan pura-pura gak melihat Izo. Karena sebenarnya akan jadi masalah kalau dia ngebiarin sisa dari bajak laut Shirohige berkeliaran. Cuma karena sekarang mereka harus fokus ke bajak laut topi jerami, makanya momen ini adalah pengecualian. Mendengar hal itu, Izo sempat terdiam sebentar. Namun gak lama Izo langsung mengangkat salah satu senjatanya sambil bilang, "Tidak, tunggu sebentar CP0." Sayangnya Momon harus kembali pindah lagi. Banyak nih kayaknya pindah-pindah chapter ini ya. Sekarang memperlihatkan posisi dari Yamato yang lagi menuruni tangga terakhir. Di sana Yamato bilang ke dirinya sendiri ya, kalau aku akan tiba tepat waktu. Namun waktu Yamato mencapai daerah di mana bahan peledak ada, dia ngelihat kalau api raksasa atau Kazenbu buatan Kanzuro juga udah sangat dekat dan mau menyentuh bahan peledak itu. Makanya Yamato langsung bertindak cepat sambil berteriak, "Tolong berhenti." Yamato mengeluarkan serangan Namuji Hyuga. Yang mana serangan itu berhasil ngebekuin bahan peledak yang ada di sana, tapi sayangnya serangan dari Yamato sedikit telat karena Kazinbu ternyata berhasil menyentuh bahan peledak itu, sehingga yang awalnya bubuk Meishu dibuat membeku sekarang udah mulai mencair. Ngelihat hal itu Yamato langsung menyerang Kazinbu dengan serangan Maharoba, di mana dia memukul Kazinbu dengan kanabe miliknya, dan hal itu ternyata berhasil menarik perhatian dari sang iblis api.
Maka dari itu, di momen selanjutnya kita bisa ngelihat kalau Kak Zenbu mengeluarkan tangan dari tubuhnya dan menyerang Yamato. Uniknya, sambil menyerang, Kak Zenbu meneriakkan nama Orochi, sementara Yamato sendiri terkejut karena Kak Zenbu ternyata bisa membuat tangan. Next momen pun balik lagi ke lantai pertunjukan. Di momen itu kita diperlihatkan Big Mom yang menyerang Lau dan Kid berulang kali. Sampai-sampai bawahan dari Kid sama Lau udah minta Big Mom untuk berhenti. Well, akhirnya Big Mom mutusin buat berhenti menyerang dan dia ngelihat ke arah Kid sama Lau sambil berkata, "Kalau aku bersimpati sama bawahanmu, maka jangan bangun lagi." Di momen itu Lau sama Kid seakan-akan udah dikalahkan oleh Big Mom. Soalnya kita aja bisa ngelihat kalau mata dari Kid udah muter ke belakang. Sementara Big Mom sendiri cuma ngerasa kelelahan doang tanpa satupun luka yang fatal. Di momen yang sama kita bisa ngelihat kalau bawahan Kid dan Lau langsung bergegas menuju ke kapten mereka masing-masing. Semuanya berteriak mencari tim medis untuk segera menolong kaptennya. Tapi belum sampai ke arah kaptennya, kedua orang masing-masing, satu dari bajak laut hati dan satu lagi dari bajak laut Kid, keduanya harus menerima serangan dari Big Mom. Big Mom berkata, "Maaf, tapi medan perang tidak bisa diisi oleh sampah." Nah, setelah ngerasa beres dengan urusannya di lantai pertunjukan, Big Mom langsung memanggil Hera dan menyuruhnya membawa ke atap Onigashima. Tapi guys, tiba-tiba di momen selanjutnya kita ngelihat kalau Lau bangkit dan menyerang menggunakan jurus awak keningnya, yaitu Chrome Anesthesia. Lau terlihat menusuk lengan kanan Big Mom dan sebagian wajahnya dengan pedang miliknya. Para bawahan Kaido dan homies yang melihat momen itu langsung teriak seketika karena takut kalau serangan itu bisa membuat Big Mom mati. Bahkan Chopper yang berada di sana aja kaget sama pedang milik Lau itu. Sementara Lau sambil kehabisan nafas, dia bilang kalau serangan terakhir ini harusnya bekerja. Makanya Lau langsung meneriakkan Shock Wild, dan kita bisa ngelihat kalau gelombang kejut yang kuat menghantam Big Mom dari dalam tubuhnya. Maka dari itu ya, seketika darah langsung keluar dari mulut Big Mom. Dan di momen selanjutnya kita bisa lihat kalau Big Mom jatuh ke tanah. Lihat hal itu, para besi yang udah menjadi homies Big Mom langsung berniat untuk menyerang Lau. Tapi Kid langsung menarik semua benda logam di area sekitar dirinya. Kid meneriakkan kalau semua benda logam akan mengikuti gaya magnet. Terus Big Mom yang masih sadar ngelihat ke arah Kid dengan sedikit perasaan gak percaya karena Kid ternyata masih bisa berdiri. Di momen selanjutnya, Big Mom terlihat bergerak ke arah Kid, namun Kid sendiri udah berhasil ngebuat sesuatu yang sangat besar dari logam-logam yang dia kumpulkan. Well, menariknya, di selama momen itu, Big Mom bilang kalau kayaknya kau memang sangat menginginkan kepalaku. Namun Kid ngebalas sambil tertawa. Kalau dia udah ngerasa kalau baik dirinya sendiri atau Lau kayaknya udah ngelakuin hal ini untuk tujuan yang berbeda. Kaido pasti udah sangat dekat untuk dikalahkan. Kid lalu menambahkan dengan sebuah peribahasa, "Jika kau membiarkan setetes air jatuh ke batu setiap hari, air itu pasti menciptakan lubang di batu itu." Makanya gak mungkin Big Mom gak ngerasain luka sama sekali di pertarungan ini. Lalu setelah selesai bilang hal itu ya, Kid melancarkan serangan Pangkondoriano. Wait a minute, salah ternyata guys, yang benar jurusnya Pangkornadio. Kid ngebuat banteng logam raksasa yang ukurannya jauh lebih besar dari Big Mom, dan Kid menaiki banteng itu lalu menabrakkan banteng tersebut ke arah Big Mom. Seketika Big Mom pun langsung jatuh ke tanah. Dan chapter 1038 pun diakhiri sama perkataan Lau sama Kid yang bilang, "Hei wanita tua sialan, kami gak bakal membiarkan kau pergi ke atap, bahkan jika itu berarti kami harus mati." So, segitu aja full spoiler buat One Piece chapter 1038-nya, oke? Satu info penting lagi ya, sayangnya minggu depan nggak libur atau no breaks next week, yang berarti kita bakalan dapat spoiler dan chapter barunya di jadwal seperti biasanya. Aduh. Oke, see you again next time. Adios ya Caramelos, stay safe everyone. Salam anime.